Shalom adik-adik dan mami papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Halo adik-adik, selamat datang di sekolah minggu. Sebelum kita mulai ibadah kita doa dulu yuk. Kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Terima kasih Tuhan, biar Engkau yang memberkati. Kami mau mendengarkan, kami mau memuji dengan penuh semangat. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mengikuti ibadah hari ini, kita sama-sama katakan amin. Adik-adik yang di rumah, karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita, jadi kita memilih untuk mengikuti Tuhan Yesus, mengikuti firman-Nya, mentaati firman Tuhan, tidak hidup berdasarkan keinginan kita lagi, tapi apa yang Tuhan inginkan buat hidup kita. Jadi kita sama-sama nyanyiin lagu Pilihanku. Adik-adik yang di rumah, kita sama-sama gerak yuk. Kalian ikutin gerakan kakak. Kita sama-sama menari, memuji bagi Tuhan. Katakan, Kau Tuhan yang mulia. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang jahat. Bukakan hatimu, tak mau ku hidup di luar tujuh kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Katakan, Kau Tuhan yang mulia. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku,
hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, biar Engkau yang memberkati, supaya kami dapat mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan Kak Alfred di sini di dalam ibadah online kita pada hari ini. Wow, senang sekali Kakak Alfred bisa ketemu dengan kalian ya. Oh iya, Kakak mau nanya nih. Kalian pasti di sekolah punya wali kelas kan? Pasti punya guru kan? Nah, Kakak mau nanya nih. Kalau suatu waktu kalian berjalan di tengah kota, mungkin dengan mama papa kalian, mungkin ke mall, lalu bertemu dengan guru kalian, bertemu dengan wali kelas kalian, lalu berpapasan, mungkin jaraknya sekitar 5-10 meter, masih jauh nih, masih kelihatan. Kakak yakin dari jarak jauh pun pasti kalian pasti bicara, "Mah, itu mama, itu guru kami mah, Pak, itu guru kami, itu wali kelas kami." Kenapa? Karena kalian pasti sudah mengenal dengan baik guru kalian, mengenal dengan baik suaranya, mengenal dengan baik wajahnya, karena bertahun-tahun bersama-sama dengan dia kan. Nah, sehingga engkau tidak akan lupa dengan guru atau wali kelas kalian. Apalagi kalian sudah bertemu dekat, ngobrol, pasti dah nggak akan mungkin lupa, nggak akan mungkin tidak ingat. Pasti kalian memastikan bahwa itu adalah wali kelas guru kalian. Nah, itu biasa, itu memang wajar sebagai seorang murid mengenal gurunya. Tapi tahu nggak, ada kejadian bahwa seorang murid yang sudah bersama dengan gurunya itu selama bertahun-tahun bersama-sama, tapi suatu kejadian bertemulah mereka, ngobrollah mereka, tapi ternyata muridnya tidak mengenal gurunya. Kok bisa Kak? Ya memang bisa. Kenapa? Kok bisa begitu? Ya, itu ada dalam cerita di Lukas 24 ayat 13 sampai 34 ya. Suatu waktu ada dua orang sedang berjalan kaki dari kotanya menuju ke Emmaus. Pada saat mereka berjalan, mereka sedang membicarakan tentang suatu kejadian yang terjadi di kota itu, di kota mereka. Mereka berjalan, kemudian bertemulah dengan seseorang. Seseorang itu menyapa lalu bertanya, "Apa yang terjadi? Apa yang sedang kalian bicarakan?" Lalu dia bilang, "Pak, kami sedang membicarakan suatu berita yang sudah menjadi pembicaraan umum di kota kami." "Wah, apa itu? Berita apa yang sedang dibicarakan itu?" Kedua orang ini bertanya, "Bapak bukan dari kota ini ya? Kok sampai nggak tahu tentang cerita itu?" Lalu kemudian berceritalah dua orang ini kepada orang tersebut yang mereka temui. Mereka bercerita tentang bagaimana Yesus, guru mereka yang mereka harapkan menjadi Mesias bagi umatnya, umat Israel, pada hari ketiga pada saat dia dikuburkan, ternyata tidak ditemukan tubuhnya dalam kuburan. Wah, itu sangat menggemparkan. Yes, mereka sangat sedih karena mereka tidak menemukan tubuh guru mereka. Mereka tidak menemukan tubuh daripada orang yang selama ini mereka kenal dan bersama-sama dengan mereka. Mereka bercerita tentang kejadian itu, bagaimana mulai mati sampai dengan hilangnya tubuh daripada guru mereka, yaitu Yesus. Dan mereka bercerita kepada orang itu dengan wajah muram, wajah yang sedih, ya, karena guru mereka sangat mereka sayangi dan mereka cintai guru mereka. Orang ini terus mendengarkan apa yang diceritakan oleh kedua orang ini. Dua orang ini adalah murid Yesus. Artinya mereka tentu kenal bagaimana Yesus, bagaimana suara, bagaimana wajah Yesus. Nah, tapi mereka tidak sadar bahwa mereka sedang berbicara dengan Yesus sendiri. Yesus yang mereka ceritakan, yang mereka kabarkan bahwa tubuh Yesus sudah hilang, tubuh Yesus sudah tidak ada lagi dikubur, mungkin diambil orang. Mereka tidak sadar, mereka sedang bercerita tentang Yesus di hadapan Yesus sendiri. Jadi orang itu adalah Yesus. Dia sedang berbicara, sedang bertanya dengan kedua muridnya. Dan anehnya, kedua orang murid ini tidak mengenal dia. Jadi mereka mengobrol, bercerita panjang lebar,
tanpa mengetahui bahwa orang ini adalah Yesus sendiri. Aneh ya? Tapi itulah kejadiannya. Jadi sepertinya mata mereka seperti ditutup, seperti ada suatu selubung bungkus yang menutup mata mereka, sehingga mereka ngobrol seperti tidak melihat orang itu, sehingga mereka tidak kenal. Mereka terus berbicara sampai akhirnya orang Yesus diajak makan ke rumah mereka di mana berkumpul juga murid-muridnya. Mereka ngobrol, di rumah pun mereka ngobrol, masih belum kenal, masih belum memahami, masih belum tahu bahwa itulah Yesus. Mereka ngobrol-ngobrol makan sampai tiba waktunya Yesus mengambil roti, kemudian memecah rotinya lalu membagi-bagikan ke orang yang hadir. Dan tahu nggak? Pada saat Yesus membagi-bagikan roti, kedua murid Yesus itu memperhatikan Yesus. Mereka melihat, pada saat mereka memperhatikan, memberikan waktu untuk memperhatikan Yesus, tidak berpikir lain, tapi melihat Yesus yang sedang memecah belah roti dan membagi-bagikan kepada yang lainnya, tiba-tiba mereka teringat, bukankah itu seperti yang Yesus guru kita lakukan sebelum disalibkan pada saat perjamuan malam? Mereka teringat. Lalu mereka menyadari, tiba-tiba mereka menyadari bahwa orang ini adalah Yesus, ini adalah guru kita. Pada saat mereka menyadari ada sukacita, mereka menyadari bahwa ternyata Yesus guru mereka hadir di tengah-tengah mereka. Tapi sayang sekali pada saat mereka baru menyadari Yesus guru mereka ada di tengah-tengah mereka, mereka melihat ternyata Yesus sudah menghilang, tidak ada di tempat mereka. Tapi walaupun Yesus sudah tidak terlihat di tempat mereka, mereka tetap bersukacita, mereka tetap bersorak. Wah, kenapa? Karena mereka akhirnya menyadari bahwa Yesus guru mereka, Yesus yang selama ini mereka kira hilang, ternyata hidup kembali. Hidup dan hadir di tengah-tengah mereka. Mereka mengerti bahwa apa yang diceritakan oleh rekan-rekan yang pernah melihat di kuburan itu benar adanya, bahwa Yesus hidup. Dan itu membuat mereka bersukacita. Mereka senang sekali bahwa Yesus yang mereka mereka rindukan selama ini ternyata hidup dan ada di tengah-tengah mereka. Akhirnya mereka melihat, menyadari bahwa Tuhan sudah ada di tengah-tengah mereka. Wow, mereka merasa sukacita, mereka bersorak-sorak di antara mereka. Tidak lagi muram, tidak lagi wajah yang sedih karena tidak mengetahui tentang keberadaan tubuh Yesus. Dan mereka sekarang tidak lagi berduka. Dan mereka bersukacita karena apa? Karena mereka tahu Yesus hidup. Nah, adik-adik, cerita singkat ini memberikan kita pelajaran yang bagus. Pelajaran pertama, cerita ini menyatakan bahwa berita tentang kebangkitan Yesus, bahwa Yesus itu hidup adalah benar adanya. Kesaksian dari cerita ini menyatakan bahwa Yesus benar hidup dari antara orang mati. Dan dia hadir di tengah-tengah mereka sehingga ada roh sukacita di dalam diri mereka. Nah, yang kedua, dari cerita ini kita belajar bahwa kita perlu memberikan perhatian kepada Tuhan. Jadi lihat, perhatikan bahwa pada saat mereka berbicara dengan Yesus, mereka tidak memberikan perhatian kepada Yesus. Mereka tidak memberikan waktu mereka yang memikirkan tentang hilangnya Yesus. Tapi mereka tidak mengarahkan pikiran mereka, perhatian mereka kepada Yesus. Sehingga mereka tidak kenal Yesus. Akibatnya mereka tidak merasakan kehadiran Tuhan. Tidak merasakan bahwa Yesus hadir di tengah mereka. Sehingga mereka terus bermuram durja, mereka merasakan sedih terus. Tapi pada saat mereka menyadari bahwa Yesus hadir, mereka baru teringat, oh iya, pada saat tadi kita ngobrol, sebenarnya kita seperti merasakan sukacita, seperti merasakan bergelora dalam hati kita. Tapi itu tidak dirasakan karena pikiran mereka kepada masalah mereka. Mereka tidak menyadari karena mereka tidak memberikan
perhatian kepada Allah, tidak memperhatikan orang yang sedang mereka ajak bicara dengan sungguh. Pikiran mereka tidak tertuju kepada Yesus yang sedang mereka bicara. Pikiran mereka ada di mana-mana, ada di kuburan yang hilang, ada di guru mereka yang sayangi yang tidak tempat pertanyaan macam-macam. Nah, adik-adik, kalian perlu memiliki perhatian, menyediakan waktu untuk memberikan perhatian kepada Yesus. Kenapa? Supaya kalian bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kalian. Kalian bisa merasakan bagaimana Tuhan hadir, Tuhan ada bersama dengan kalian. Di saat kapanpun, di saat keadaan apapun, kalian merasakan dengan benar, dengan yakin, dengan perasaan kalian bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kalian. Saat kalian sedang mengerjakan ujian, sedang menghadapi ujian, dan sebentar lagi akan ujian, kalian merasakan bahwa oh ya, Tuhan ada bersama dengan aku saat sedang mengerjakan. Pada saat kalian sedang sedih, pada saat kalian sedang membutuhkan penghiburan, kalian merasakan. Kalian memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, memiliki waktu dengan Tuhan, kalian dekat dengan Tuhan, maka kalian merasakan seolah Tuhan hadir di tengah-tengah kalian, menghibur kalian. Pada saat kalian takut, nah seperti minggu kemarin ada yang saya share, pada saat takut, lalu kalian merasakan takut gelap, takut hantu. Tapi kemudian karena kalian kenal Tuhan kalian merasakan, menyadari bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kalian, maka kalian punya iman dan kuasa bahwa Tuhan hadir dan memberikan kekuatan. Jadi kalian harus memberikan waktu dan perhatian kepada Tuhan. Apa maksud memberikan waktu dan perhatian kepada Tuhan? Kalian harus dengan antusias memberikan waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Kalian menyediakan waktu yang khusus untuk Tuhan untuk berdoa. Pada pagi hari, bangun pagi, sediakan waktu untuk Tuhan berdoa. Sediakan waktu untuk membaca Alkitab. Sediakan waktu untuk beribadah. Sediakan waktu untuk bersekutu dengan teman-teman yang lain. Sediakan waktu untuk menyembah, beribadah dengan orang tua, untuk mengenal Tuhan. Nah, itu adalah cara kita memberikan perhatian kepada Tuhan kita. Nah, pada saat kalian memberikan waktu perhatian kepada Yesus, maka kalian akan merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kalian. Kalian akan merasakan ada kuasa dalam hidup kalian. Kalian merasakan ada ditemani, dijagai oleh Tuhan. Kalian akan merasakan Tuhan itu seperti dekat, seperti teman yang selalu ada bersama dengan kalian. Dan kalian pasti akan merasakan sukacita yang senantiasa, yang tidak pernah berubah. Yang senantiasa sukacita, walaupun mungkin merasa sedih, tapi kemudian ada penghiburan. Mungkin merasa marah, kemudian Tuhan menolong untuk bisa menghilangkan rasa marah. Itu semua karena ada kehadiran Tuhan di dalam kita. Dan kalian merasakan ada kuasa kehadiran Tuhan di tengah-tengah kalian. Kenapa kita bisa rasakan? Kenapa kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dan kita bisa mengalami sukacita dan kuasa Tuhan? Karena kita memberikan waktu dan perhatian kita kepada Yesus. Sebab Yesus sudah hidup, maka Dia akan selalu bersama dengan kita. Dan bukan cuma itu, kehadiran Yesus di dalam hidup kita itu juga membuat kita, menjadikan kita anak-anak pilihan Tuhan yang akan dibawa Tuhan suatu waktu kelak bersama dengan Dia di surga. Jadi pastikan dalam hidup kalian ada Yesus bersama dengan kalian. Setiap anak-anak yang sudah mempercayai dan memiliki Tuhan dalam dirinya, yakinlah bahwa Yesus ada bersama dengan kalian. Kan kalian perlu memberikan waktu bagi Tuhan untuk bergaul, bersekutu dengan Yesus. Dan bagi kalian yang menonton ibadah ini mungkin belum memiliki, merasa bahwa saya kok belum merasakan, belum memiliki Yesus dalam hidup aku. Berdoalah, minta Tuhan, jadikanlah aku sebagai anakmu, tinggal dalam hatiku, jadikanlah hidupku suci dan kudus, dan biarlah Tuhan tinggal di dalam hidupku, supaya aku boleh hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya, dan itu membuat kita menjadi anak-anak yang selalu semangat dan bersuka cita. Oke? Itu cerita tentang di Lukas 24 ayat 13 sampai 34. Satu hal lagi, kenapa Tuhan ingin hadir di tengah-tengah kita? Kenapa Tuhan ingin supaya tetap ada bersama dengan kita? Seperti tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
maka dikaruniakanlah anaknya yang tunggal, Tuhan kita, agar barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Setelah ayat apa? Yohanes 3 ayat 16. Oke. Nah, demikian firman kita, cerita kita hari ini, sharing firman Tuhan dari Kak Alfred buat kalian semua. Jadi kunci firman Tuhan, kata kunci firman Tuhan hari ini adalah Yesus hidup, dan berikan waktumu dan perhatianmu untuk Tuhan kita. Sampai di sini dulu firman-Nya. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bersekutu dengan Tuhan kita. Bye, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi. Kak David akan menyampaikan fakta sejarah, bukti-bukti tentang kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus, bahwa semuanya itu benar-benar terjadi. Ya, yang pertama adalah Tuhan Yesus disalibkan. Ya, pada zaman dahulu memang hukuman untuk orang jahat adalah hukuman salib. Orang yang matinya disalibkan, dia akan sangat menderita. Ya, dia bukan hanya sakit badannya, fisiknya, tetapi dia diolok-olok, dipermalukan karena dipertontonkan di muka umum. Yang kedua adalah Bukit Golgota. Bukit Golgota tempat Tuhan Yesus disalibkan. Bukit Golgota terletak di kota Yerusalem. Tuhan Yesus sambil memikul salib harus mendaki Bukit Golgota ini, ya, untuk disalibkan. Bukit Golgota disebut juga sebagai Bukit Tengkorak, karena disitulah tempat orang-orang mati disalibkan. Adik-adik, sejak Tuhan Yesus disesah, dicambuk, harus memikul salib, kemudian disalibkan, banyak orang yang melihatnya, karena semuanya dilakukan di muka umum. Ya, banyak orang yang menyaksikannya, dan mereka mengetahui bahwa itu adalah Yesus. Adik-adik, ini ada pasukan Romawi, mereka memastikan benar-benar kalau Tuhan Yesus benar-benar sudah mati. Ya, Tuhan Yesus kakinya tidak dipatahkan karena mereka melihat Tuhan Yesus sudah mati. Lalu mereka mengambil tombak, ditusukkan lambungnya, ya, maka keluarlah darah dan air dari lambung Tuhan Yesus. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus sudah mati. Ini adalah kuburan Tuhan Yesus. Kuburan Tuhan Yesus milik Yusuf Arimatea, terbuat dari gunung batu yang digali, ya. Kemudian dibuat pintunya, kemudian dibuat batu besar sebagai penutupnya, batu yang sangat berat, ya. Kemudian ketika Tuhan Yesus telah mati, kemudian diturunkan dari salib, dikafani dan membaringkannya di kubur ini. Adik-adik, setelah Tuhan Yesus dikuburkan, pintunya ditutup dengan batu yang sangat besar dan disegel, dimeterai, dikunci, ya. Kemudian para penjaga, para serdadu Romawi menjaga kuburan itu siang dan malam. Sekarang kakak akan menyampaikan fakta kebangkitan Tuhan Yesus, ya. Adik-adik, bukti yang pertama adalah kubur yang kosong. Ya, batu yang besar sudah terguling dan di dalamnya tidak ada mayat Tuhan Yesus lagi, karena Tuhan Yesus sudah bangkit seperti yang dijanjikannya pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Yang kedua adalah bukti kain kafan dan kain peluh, ya. Kain peluh itu penutup wajah Tuhan Yesus. Kain peluh itu tergulung rapi dan kain kafan tergeletak di kuburan Tuhan Yesus, ya. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus bangkit, semua para penjaga Romawi ketakutan, ya. Jadi para prajurit Romawi menjadi saksi apa yang sudah terjadi di kuburan Tuhan Yesus. Ada seorang malaikat turun dari langit, itu yang membuat mereka takut. Adik-adik,
Saksi berikutnya adalah Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lain yang pagi-pagi benar datang untuk merempahi mayat Tuhan Yesus. Ketika mereka sampai, mendapati kuburan Tuhan Yesus sudah terbuka, batu yang besar sudah terguling, dan kuburan Tuhan Yesus sudah kosong. Mereka menjadi kaget, ya. Tampak ketika mereka melihat ke dalam, tampak ada 2 orang malaikat di dalam kuburan Tuhan Yesus yang mengatakan, Yesus yang kamu cari sudah tidak ada lagi di sini, dia sudah bangkit. Kemudian ketika Maria Magdalena menengok ke belakang, ternyata Tuhan Yesus yang sudah bangkit mendatangi Maria. Adik-adik, bukti Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang lain. Ketika mereka sedang berkumpul di Galilea, di satu ruangan yang terkunci, tiba-tiba muncullah Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka. Ya, Tuhan Yesus bisa masuk ke dalam ruangan yang terkunci, ya, karena Tuhan Yesus sudah memiliki tubuh kebangkitan. Mereka bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, mereka makan bersama, minum bersama, mereka bersukacita bersama-sama melihat Tuhan Yesus sudah bangkit kembali. Bahkan ada seorang murid Tuhan Yesus, Thomas, dia mencucukkan jarinya kepada luka Tuhan Yesus, ya, luka yang ada di lambungnya, luka yang ada di tangannya. Tuhan Yesus menunjukkan semua luka-lukanya kepada murid-muridnya. Bukti yang berikutnya, Tuhan Yesus berjalan bersama-sama dengan 2 orang muridnya yang sedang berjalan ke kota Emmaus. Tuhan Yesus berbincang-bincang selama perjalanan, ya. Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada murid-muridnya di Danau Galilea. Tuhan Yesus berbincang-bincang dengan Petrus, dengan murid-murid yang lain, ya. Tuhan Yesus selama 40 hari menampakkan diri kepada murid-muridnya, bahkan kepada 500 orang lebih, ya, bahwa Tuhan Yesus sudah hidup kembali. Akhirnya disaksikan oleh banyak orang, Tuhan Yesus terangkat ke surga untuk menyediakan tempat untuk kita. Tuhan Yesus berjanji dia akan kembali lagi ke dalam dunia ini untuk menjemput kita, menjemput kakak, menjemput adik-adik yang percaya untuk bersama-sama dengan Tuhan di surga. Adik-adik percaya Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup kembali. Adik-adik percaya? Kakak mau ajak adik-adik berdoa. Yuk. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah melihat kebenaran Kau sudah mati di kayu salib, Kau sudah bangkit. Kubur yang kosong membuktikan Kau tidak ada lagi di dalam kubur, tapi Kau sudah bangkit. Tuhan, terima kasih Kau sudah mati di kayu salib untuk kami, menjadi penebus untuk kami dan adik-adik semua, untuk papi mami, untuk papa mama. Kau mati memberikan nyawamu untuk kami, Tuhan. Dan sekarang Kau sudah bangkit. Suatu saat Kau akan kembali datang ke dunia ini menjemput kami semua yang mengasihi Tuhan. Kami mau setia kepada Engkau, Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Yang indah, hati yang mulia, hanya temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku,
Adik-adik, kita udah sampai di akhir kebaktian kita hari ini nih. Tapi jangan khawatir, minggu depan kita sekolah minggu lagi. Nah, untuk menutup kebaktian kita hari ini, kita sama-sama doa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami hari ini. Kami dapat mengikuti ibadah hari ini. Biarlah Engkau juga memberkati kami sepanjang minggu depan. Engkau memberkati sekolah kami, memberkati kami dalam belajar, memberkati orang tua kami. Biar Engkau juga memberikan kesehatan kepada keluarga kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan memimpin kami untuk kami dapat melakukan firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.